Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar saudara pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Senang sekali saya, Angelika Luciana, dapat kembali menjumpai sahabat yang terkasih pada hari ini. Saya akan menemani dalam acara Oase Rohani Katolik. Sahabat yang terkasih, hari ini kita dalam pekan biasa yang ke-15. Dan kita bersuka cita karena di studio telah hadir bersama kita Romo Hani Rudi Hartoko SJ, yang biasa akrab kita sapa dan kita kenal dengan Romo Hani. Mari sahabat yang terkasih, kita bersama menyapa Romo. Romo, salam damai. Apa kabarnya hari ini, Romo? Kabar baik, salam damai, Lucy, dan juga para pendengar dan para pemirsa yang terkasih. Terima kasih, Romo, sudah berkenan hadir. Sahabat yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, marilah kita satukan hati memulainya dengan sebuah doa yang akan dibawakan oleh Romo Hani. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah hari baru yang memberikan kami semua, kesempatan bagi kami semakin mewujudkan panggilan kami sebagai umat-Mu yang setia. Tuntunlah kami agar senantiasa sepanjang hari ini kami tidak menyimpang dari jalan-Mu, kami senantiasa berada dalam damai sejahtera-Mu, dan senantiasa bersyukur atas segala berkat perjumpaan yang boleh kami alami sepanjang hari ini, dan semoga melalui segala peristiwa, perjumpaan, dan pengalaman kami sepanjang hari ini, kami semakin mengalami betapa Engkau senantiasa menyertai kami dan mengundang kami untuk ikut serta membangun dunia menjadi lebih baik, lebih bersaudara di tengah-tengah kebinekaan yang kami alami. Demi Kristus, Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Sahabat yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dari kitab Yesaya, dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Matius. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah Tuhan bersabda, celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat marahku. Aku akan mengerahkannya melawan bangsa yang murtad. Aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku. Asyur akan melakukan perampasan dan penjarahan, dan akan menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Tetapi Asyur sendiri tidak demikian. Maksudnya, tidak begitu rancangan hatinya. Niat hatinya ialah hendak memunahkan dan melenyapkan banyak bangsa. Sebab Asyur berkata, dengan kekuatan tanganku, aku telah melakukannya. Dengan kebijaksanaanku, aku telah melaksanakannya, sebab aku berakal budi. Aku telah meniadakan batas antara para bangsa. Aku telah merampas persediaan mereka. Dengan perkasa, aku telah menurunkan orang-orang yang duduk di atas tahta. Seperti menjangkau sarang burung, tanganku telah menjangkau kekayaan bangsa-bangsa. Dan seperti orang yang meraup telur-telur yang ditinggalkan induknya, demikianlah aku telah meraup seluruh bumi, dan tidak seekor pun yang menggerakkan sayapnya, yang mengangakkan paruh, atau yang menciap-ciap. Adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya? Atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? Seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya, atau tongkat mengangkat orang yang bukan dari kayu.
Sebab itu, Tuhan semesta alam akan membuat orang-orang tegap menjadi kurus kering, dan segala kekayaannya akan dibakar habis dengan api yang menyala-nyala. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan tidak membuang umat-Nya. Tuhan tidak membuang umat-Nya. Umat-Mu ya Tuhan, mereka remukkan, dan milik pusaka-Mu mereka tindas. Janda dan orang-orang asing mereka sembelih, dan anak-anak yatim mereka bunuh. Tuhan tidak akan membuang umat-Nya. Mereka berkata, Tuhan tidak melihatnya, Allah Yakub tidak mengindahkannya. Perhatikanlah, hai orang-orang bodoh di antara rakyat, hai orang-orang bebal, bilakah kamu memakai akal budimu? Tuhan tidak membuang umat-Nya. Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengarnya. Dia yang membentuk mata, masakan tidak melihatnya. Dia yang menghajar bangsa-bangsa, masakan tidak akan menghukumnya. Dialah yang mengajarkan pengetahuan kepada manusia. Tuhan tidak akan membuang umat-Nya. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, dan milik pusakanya tidak akan Ia tinggalkan. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan, dan orang yang tulus hati akan mematuhi. Tuhan tidak akan membuang umat-Nya. Sahabat yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Rohani dari bacaan kitab Nabi Yesaya. Ada rahmat dan sukacita apa bagi saya dan sahabat pada hari ini? Nah, bacaan yang kita hari ini dari pekan biasa ke-15. Nabi Yesaya mengajak kita semua pertama-tama untuk menyadari bahwa Tuhan itulah yang memiliki segala kuasa, termasuk menggunakan bangsa-bangsa lain seperti Asyur yang Dia pakai sebagai dikatakan cambuk murkaku, tongkat marahku. Tetapi tentu saja segala sesuatunya itu adalah dalam kuasa Tuhan, dan karena itu mengajak siapapun dari kita, kalaupun dipakai Tuhan sebagai alatnya, tidak pernah menjadi sombong, tidak pernah menjadi takabur, karena sekali lagi segala sesuatunya itu dalam kuasa tangan Tuhan. Dan tadi digambarkan dengan baik bahwa digambarkan sebagai kapak atau gergaji atau gada atau tongkat. Semuanya itu tidak ada artinya dan tidak bisa mengklaim diri dia yang penting, karena semuanya itu alat. Kapak, gergaji, gada, tongkat itu hanya bisa berarti, bermakna karena ada kuasa Allah yang berkenan menggunakannya. Jadi kesadaran mendasar akan Allah yang memiliki segala kuasa, dan karena itu kita tidak boleh menjadi takabur.
Dan dalam bacaan tadi juga diingatkan melalui Nabi Yesaya bahwa Tuhanlah yang membuat semuanya, yang bisa membuat apa aja dalam sekejap itu bisa menjadi lenyap, musnah, atau terjadi sebuah perubahan yang ekstrem. Tadi katakan dari tegap menjadi kurus kering, yang kaya menjadi lenyap seketika, habis oleh api yang menyala. Maka ini kesadaran mendalam yang perlu juga kita camkan dari waktu ke waktu, betapa kuasa Allah atas hidup kita, bahwa Allah lah sang pencipta, Allah pemilik kehidupan, dan sekaligus kita adalah makhluk ciptaannya yang tentu saja menjadi bermakna, berarti sejauh kita berada dalam tangan Tuhan, dalam rencana kehendak-Nya. Dan digambarkan betapa seringkali kita menjadi congkak, kita menjadi sombong seolah-olah kita bisa melakukan segala-galanya. Dan Tuhan mengingatkan kita semua supaya tidak terjebak dalam perilaku yang sama sebagaimana Asyur yang memang tanda kutip menguasai dan dapat mengalahkan umat Israel, tetapi juga diingatkan bahwa ini baik kepada Asyur supaya menjadi tidak semena-mena siapapun itu sebagai simbolnya Asyur, tetapi juga kepada kita, pada umat Israel, supaya sadar bahwa semuanya itu dipakai Tuhan, ya, cambuk murkaku, tongkat amarahku, supaya mereka pada akhirnya kembali kepada Tuhan dan menempatkan diri secara tepat, secara benar, secara proper sebagai umatnya dan Allah sebagai Tuhan mereka. Saya kira pesan kenabian selalu sederhana, selalu berarti mengajak umat Israel kembali setia pada perjanjian pada Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai Allah mereka, mereka sebagai umatnya, umat kesayangannya, dan artinya perjanjian itu menjadi nyata, operasional, menjadi efektif, menjadi bermakna ketika umat Israel itu menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang dikehendaknya, di mana Allah senantiasa penuh kasih setia. Kendati umat Israel seringkali menyimpang, seringkali memberontak, seringkali meninggalkan, Tuhan tetap sayang pada umatnya. Nah, warta semacam ini yang perlu juga menjadi kesadaran kita bersama, supaya dengan demikian kita pertama-tama mampu melihat dan mengakui betapa Allah itu bisa berkuasa apa saja dan kepada siapa saja. Kepada siapa saja. Dia bisa menggunakan siapa saja untuk mendidik umatnya. Tentu pertama-tama bukan untuk menghancurkan, untuk membinasakan. Karena di satu pihak dikatakan bahwa Tuhan itu pengasih penyayang, bahwa Tuhan itu sayang kepada umatnya, Tuhan itu sayang pada kita semua. Tetapi sayang Tuhan pada kita semua seringkali bisa berupa cambuk atau tombak cambuk murkaku atau tongkat murkaku. Itu bagian dari pendidikan, mendidik, membina umatnya supaya menjadi benar. Sama seperti guru yang baik atau juga orang tua yang baik, tentu tidak berarti sayang pada anak, sayang pada murid, itu berarti lalu membiarkan apa saja. Kalau jelas-jelas salah, jelas-jelas keliru, jelas-jelas membahayakan mereka, pasti juga akan menggunakan berbagai macam cara, termasuk cara yang kadangkala menyakitkan, tetapi itu untuk membawa mereka kepada kebaikan, bertumbuh, dan membuat mereka menjadi dewasa. Dan menjadi sadar ya Romo ya. Seringkali membuat menjadi sadar akan situasinya dan menuju mana yang semestinya. Jadi Tuhan kadang-kala menghajar umatnya, dan itu melalui berbagai macam cara, termasuk dengan umat Israel yang dikalahkan dan diobrak-abrik, hancur oleh
Asyur misalnya, Asyur. atau juga bangsa-bangsa yang lain. Tapi sekali lagi kalau kita melihat secara lebih luas dalam suatu horizon yang luas, tampak jelas nyata bahwa bagaimana Allah itu setia pada umatnya, bagaimana Allah senantiasa sayang pada umatnya. Dan karena itulah mengajak dan melalui nabi-nabinya membawa pesan yang pada ujungnya sama. Kadangkala harus mengancam dalam arti menempatkan mereka supaya sadar dan ingat. Tapi lebih banyak juga Tuhan menyatakan belas kasih dan menyatakan kesetiaannya, kasih sayang kepada umatnya. Dan sampai juga dikatakan di dalam ayat yang lain nanti akan kita mendengar di dalam Nabi Yesaya juga adalah bahwa kalaupun seorang ibu itu melupakan anaknya, ya zaman dulu tidak terbayangkan bahwa akan ada seorang ibu itu tidak sayang pada anaknya. Tapi kalau kita melihat zaman sekarang ya begitu banyak para ibu itu tega hati terhadap anak-anak dan bayi-bayinya. Kalaupun itu ada, aku Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Jadi bagaimana di satu pihak ketegasan itu juga perlu dalam rangka mendidik, bahkan tanda kutip dihajar. Bukan berarti bahwa dengan demikian kita diajak untuk berperilaku kekerasan, bukan. Tapi supaya kita sadar diri siapa kita. Karena seringkali orang lalu merasa Lupa diri. atau juga merasa bahwa ya nggak apa-apalah, Tuhan itu kan sayang. Kalau begitu sayang ya saya buat apa aja. Ya tidak bisa begitu. Betul. Di satu pihak ada ketegasan, sikap tegas, dan karena itu digambarkan tadi Allah yang bisa menghukum, bisa ini. Tetapi kalau hanya itu tentu saja tidak akan berkembang. Karena kalau orang hanya melakukan karena takut, nah pendidikan atau cara paling sederhana, cara paling mudah untuk membentuk perilaku orang adalah dengan cara menakut-nakuti. Nah kalau menakut-nakuti dengan ancaman dan hukuman, nah itu kan memang efektif. Tetapi sebagai langkah awal itu bisa dan oke, langkah awal. Tetapi kalau itu menjadi begitu terus, tentu itu namanya tidak berkembang. Betul. Dan lalu menjadi bisa keliru juga Allahnya. Demikian juga dalam pendidikan iman di dalam keluarga atau juga pendidikan nilai-nilai Kristen dalam keluarga. Kalau semata-mata yang dikemukakan adalah ancaman, ketakutan, hukuman, tentu itu bisa tidak imbang nantinya. Itu bisa juga berakibat buruk dalam proses perkembangan selanjutnya kalau itu yang terlalu ditekankan. Tapi sebagai awal untuk membina, untuk membangun sebuah habitus, membangun sebuah dasar yang paling pokok, tentu itu baik. Sehingga orang bisa membedakan ini baik, ini tidak baik, ini benar, ini tidak benar, ini suatu yang berguna atau tidak. Tentu itu membutuhkan sebuah pembelajaran dan langkah-langkah yang memastikan. Nah saya kira para nabi itu mau memastikan umat Israel supaya hal yang paling elementer itu jangan diulang terus. Nah kalau diulang terus namanya ya maka muncul ungkapan terhadap umat Israel dia dikatakan sebagai bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, keras hati. Ya begitu terus gitu. Dan nabi-nabinya dikirim berulang-ulang dan berbagai nabi telah dikirim untuk menegaskan kembali hal yang perjanjian Allah pada umatnya. Tetapi seringkali itu juga umat Israel juga digambarkan dalam kitab-kitab nabi, kitab raja-raja, kitab sejarah, bagaimana mereka menyimpang dari jalan Tuhan. Jadi sebenarnya Nabi Yesaya juga hadir dalam situasi di mana umat Israel itu berada dalam situasi hancur lebur, dibuang. Bahkan mereka sudah tidak kehilangan identitas sebagai bangsa karena mereka sudah dibuang ke Babilonia, dibuang ke Asyur dan sebagainya. Dan mereka menjadi pribadi atau bangsa yang galau, tidak lagi punya harga diri, tidak lagi punya kebanggaan, tidak lagi punya identitas. Dan lalu Yesaya dipanggil untuk membesarkan hati, mengingatkan mereka, kalau sekarang kamu seperti ini,
dan memakai bangsa itu untuk menghancurkan kalian, membuang mereka, dan akhirnya mereka menjadi ingat akan Tuhan. Nah, ingat bahwa ini semua dibesarkan hatinya, bahwa mereka sebagai bangsa, sebagai kelompok itu tetap berarti, bermakna, dan berharga di mata Tuhan. Dan karena itu Nabi Yesaya hadir untuk membesarkan hati mereka. Jadi Nabi Yesaya datang untuk menimbulkan pengharapan, semangat membesarkan hati mereka yang sudah hancur lebur karena situasi yang mereka alami. Nah, disitulah saya kira Yesaya tampil sebagai suara Tuhan yang membangun kembali, mengingatkan, tapi sekali membangkitkan harapan dalam hati mereka, supaya mereka bangkit, supaya mereka mulai menata lagi kehidupan, tetapi sekarang ini dengan sistem, dengan cara, dengan kesadaran yang benar, kesadaran yang sesuai dengan yang Tuhan kehendaki melalui nabinya Yesaya. Saya kira hal yang sama bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, seringkali tentu untuk kalau hidup keagamaan kita, hidup beriman kita lebih didominasi oleh ketakutan. Nah, pertanyaan saya kira baik untuk kita tanya dari sini masing-masing. Apakah kalau kita menjalankan seluruh tanda kutip kewajiban keagamaan kita, atau kita melaksanakan berbagai macam hal-hal baik di dalam ibadat dan ritual dan keagamaan, entah itu dalam berdoa, entah di dalam nilai-nilai moralitas Kristiani, ataupun dalam rangka juga tindakan-tindakan kesalehan lainnya, tindakan amal kasih, itu apa yang mendorongnya itu? Kalau mendorong karena diperintah, karena takut, ya tentu saja itu baik, tetapi belum dewasa. Imannya belum tumbuh. Belum tumbuh, karena itu lebih tanda kutip boleh dikatakan ya iman kanak-kanak itu. Kanak-kanak itu kan ini karena takut. Karena patuh dijalankan saja gitu ya, Romo. Takut, tanpa kesadaran, tanpa ini, tetapi juga bukan mengalir dari sebuah kesadaran kedewasaan. Jadi dalam hidup kita seringkali juga sama, baik dalam keluarga, dalam hidup iman ataupun hidup ini. Nah, pertanyaan kita melakukan segala sesuatu sekarang ini apakah karena kesadaran akan nilai, kesadaran akan kewajiban kita untuk membangun kehidupan bersama, atau karena takut. Demikian juga dalam hidup bermasyarakat. Ya, kita seringkali ya kan ada gambaran lucu di dalam ini kan, ya kita misalnya lampu merah itu harus berhenti, itu bukan karena berhenti, tapi karena takut nanti ditilang gitu. Iya. Tapi nilainya apa? Nilainya kita itu kalau semua mengikuti tertib, maka kita menjamin ada keselamatan, keamanan, baik bagi pengendara, baik bagi pejalan dan pengguna yang lain, lalu lintas yang lain. Itu kan kesepakatan nilai-nilai bersama, tertib ya. Kalau semuanya tertib, maka jadi tertib. Tapi begitu mulai ada yang satu yang gak tertib, maka terjadi kekacauan. Nah, semacam seperti ini. Jadi diam-diam kadang-kadang masih menyusup dalam diri kita, bahwa kita melakukan karena takut, karena ditunggui, karena ada yang jaga, karena ada polisi, karena diawasin dan sebagainya, karena ada orang tua yang nongkrongin, atau ada juga polisi yang jagain. Kalau nggak ada, ya kacau semua. Nah, kalau demikian maka sesungguhnya kita baik secara pribadi ataupun sebagai orang beriman, atau sebagai dalam tingkat kesadaran moral kita, itu masih dalam tahap yang awal, taraf dasar, taraf ya kalau boleh dikatakan ya kasih kekanak-kanakan bahkan. Jadi Yesaya hari ini mengingatkan kita semua untuk semakin bertumbuh dalam iman kita, pelan-pelan tetapi sampai pada tingkat kedewasaan, di mana akhirnya tanpa melalui berbagai macam situasi buruk tadi, kehancuran atau menjadi macam-macam tadi, orang hidup dalam sebuah kesadaran baru. Kalau tidak, maka ya seringkali kan ya dalam pengalaman pribadi banyak orang juga kan, kalau karena setelah mengalami banyak situasi buruk, situasi negatif, baru sadar biasanya akan sesuatu yang dia lakukan. Sementara ketika melakukan segala sesuatunya ya enak aja dia.
Begitu mengalami situasi tidak jalan, situasi buruk, kegagalan, atau mungkin malah situasi sakit atau suatu penderitaan yang dialami, kadangkala itu membantu orang akhirnya mengalami, merefleksikan pengalamannya. Nah, sesungguhnya tidak perlu itu terjadi dulu, kita baru sadar ya Romo. Nah, Yesaya mengingatkan kita semua supaya Tuhanlah itu yang membuat semuanya menjadi ini, dan bisa seketika, sekejap mengubah apa yang kita anggap sebagai suatu kesuksesan, suatu hal yang membuat kita bangga, membuat kita bahagia, itu bisa sekejap hilang juga. Betul. Jadi supaya kita tidak ditakabur, supaya kita tetap menjadi rendah hati, supaya kita juga tidak sombong. Akan di dalam bacaan Injil lebih jelas betapa kita diajak untuk senantiasa bersyukur. Nah, itulah yang membuat kita tidak menjadi takabur, kita tidak menjadi sombong, kita tidak menjadi angkuh, kita menjadi pribadi-pribadi yang digambarkan di kecil. Itu berarti rendah hati, bijaksana ya. Kira demikian kurang lebih yang bisa kita, tentu masih banyak ide lain, tapi ini yang bisa saya sajikan sebagai tawaran bagaimana kita bisa belajar dari inspirasi Yesaya pada hari ini. Iya. Kita akan refleksikan bersama dan kita akan jeda sesaat dulu ya Romohani. Sahabat yang terkasih, kita akan merenungkan apa yang sudah disampaikan oleh Romohani. Dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kembali lagi bersama Romohani Rudi Hartoko SY dan saya Angelika Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Sahabat yang terkasih, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar iman, Anda dapat menyampaikan melalui SMS 082210361555 atau Anda dapat men-sharingkan pengalaman iman Katolik Anda melalui email orkkaj@yahoo.com. Romohani, kita kembali lagi pada perbincangan dialog iman di sesi yang kedua. Kalau dalam bacaan Injil menurut Santo Matius, ada hikmat dan rahmat sukacita apa, Romo? Nah, kalau kita menyambungkan dengan apa yang kita dengarkan dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya, ya ini digambarkan bagaimana Yesus bersyukur, berdoa. Doanya doa syukur. Syukur kepada siapa? Kepada Bapa. Syukur kepada Allah, Bapa Tuhan langit dan bumi. Itu adalah suatu ungkapan kesadaran mendasar dalam rumus-rumus berkat yang kuno adalah pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jadi itulah kesadaran berdasar dalam berkat-berkat. Kalau kita mengadakan pemberkatan dalam ibadat atau sakramentali gereja, selalu kan dimulai dengan itu, pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kesadaran bahwa Tuhanlah asal semuanya. Tuhanlah sang pencipta, Tuhanlah pemilik segala kehidupan dan alam semesta ini. Jadi pertama-tama kita diajari untuk bagaimana Yesus mengajari kita semua. Pertama menyadari seperti yang tadi kita singgung dalam bacaan pertama, kesadaran mendasar, mendalam, yang itu menjadi keluar. Itu menjadi muncul ketika orang menyampaikan syukur dan berdoa, dan Yesus menyampaikan itu ya spontan itu. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Yang dimaksud apa yang dinyatakan? Yang dinyatakan adalah misteri kerajaan Allah yang dia sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, yang kebanyakan orang akan melihat dan orang mencari tadi menjadi bijak dan pandai, tetapi justru karena merasa diri bijak dan pandai, lalu menutup diri terhadap warta kerajaan Allah, menutup diri terhadap rencana kehendak Tuhan. Itu yang juga sering terjadi. Justru digambarkan semestinya mereka yang bijak dan pandai, yang mampu membaca
seluruh wahyuan Tuhan melalui kitabnya, melalui nabi-nabinya, melalui berbagai macam ya Taurat dan perintahnya, dan juga melalui berbagai macam hal, mestinya lebih baik karena mereka memiliki pengetahuan yang cukup. Pengetahuan yang memadai. Tapi ternyata seringkali justru itulah yang memblok, membutakan ya Romo. Itulah yang membutakan, itulah yang menyilaukan, yang membuat orang tadi kalau dalam bacaan pertama ini takabur. Sehingga menolak, sehingga tidak menerima akan misteri kerajaan Allah yang dinyatakan oleh Yesus. Dan yang membuka diri itu siapa? Justru yang membuka diri adalah digambarkan orang kecil. Tentu ini dalam arti yang sangat mendasar. Kita melihat dalam Injil seringkali Yesus mengambil contoh anak-anak kecil. Berkali-kali dalam Injil bagaimana Yesus mengambil contoh anak kecil sebagai simbol pemilik kerajaan surga. Mengapa digambarkan sebagai anak kecil atau orang kecil? Tentu itu bisa macam-macam. Satu, anak kecil dalam arti secara apapun dia masih menjadi begitu sederhana. Maka kualitas apa yang sebenarnya diharapkan ada dalam diri kita sebagai yang dikatakan anak kecil? Kualitas dasar pertama yang seorang anak kecil adalah orang yang jujur, orang yang tulus, orang yang tanpa maksud dan modus, tidak punya modus, tidak punya kepentingan apa-apa. Anak-anak itu punya kepentingan apa? Dia masih bersih dari berbagai macam kepentingan, bersih dari kontaminasi berbagai macam prasangka atau dari suatu hasil pendidikan yang keliru dan sebagainya. Jadi masih bersih. Maka sering digambarkan ya anak-anak seperti kertas kosong gitu. Nah, mau diisi apa ya tergantung yang isi. Kalau itu lukisan ya kanvas kosong, ya tergantung siapa yang mau lukis. Jadi Yesus sangat mengajak orang melihat bahwa ya sikap orang tanpa prasangka, sikap orang terbuka, sikap orang yang tulus itu. Terbuka, anak-anak itu selalu terbuka belajar. Iya. Terbuka untuk mendengar, terbuka dan juga ada rasa ingin tahu. Jadi bukan pertama-tama sudah dengan suatu skeptisisme menolak, apatisme, atau dengan prasangka-prasangka. Tapi anak pada umumnya, begitu ada sesuatu yang baru, suatu hal yang lain, dia akan terbuka, dia akan tertarik, dia antusias, dan dia juga punya rasa ingin tahu lebih dalam. Jadi keterbukaan itulah yang paling pertama-tama. Anak-anak memiliki sikap keterbukaan untuk belajar, keterbukaan untuk mengerti. Yang kedua adalah bahwa anak-anak itu ya masih tulus, polos, tanpa suatu kepentingan, tanpa suatu modus tertentu, modus atau yang dia tujuan yang tidak benar ya. Dia masih murni. Masih digambarkan anak itu yang masih murni. Dan yang ketiga adalah bahwa anak-anak itu digambarkan percaya. Anak-anak itu memiliki kualitas percaya. Percaya kepada siapa saja sebenarnya. Baru karena melalui pendidikan, melalui kebiasaan, melalui pengalaman, orang belajar tidak percaya. Tapi pada dasarnya seorang anak itu adalah trust, percaya. Percaya pada orang, dikasih apa aja ya, kalau orang tuanya baik ya jangan dimakan dia. Jadi percaya, termasuk juga kalau dia bermain misalnya sama bapaknya lalu dilempar ke udara begitu. Dia bukannya takut, tapi dia malah cekakaan, dia ketawa-ketiwi, senang gitu. Karena apa? Ya percaya. Dia belum punya apa-apa. Ini bagian pasti ini maksudnya baik. Ya. Pasti ini tidak ada mau mencelakakan gitu. Jadi trust itulah penting. Jadi sepenuh hati ya dia percaya. Jadi percaya. Dan itulah yang diharapkan, bukankah demikian yang diharapkan dari kita semua? Seorang yang memiliki kepercayaan, percaya pada Allah. Sebagaimana kita belajar percaya kepada satu sama lain, percaya pada orang tua bahwa apa yang diberikan orang tua, kan anak-anak kalau belum mengerti kan ya percaya aja apa yang diberikan orang tua itu baik. Makanan, pakaian, segala hal yang kita terima, kita merasa percaya ini baik untuk saya. Nah, sikap
tadi terbuka, sikap tulus, sikap jujur, sikap yang murni, menerima, percaya, lalu trust, percaya, percaya bahwa yang kita terima adalah yang yang kita terbaik. ini adalah yang baik, dan kita yakin kalaupun apa yang saya mau tidak dapat, dia saya terima, itu pasti mereka punya pertimbangan yang baik untuk saya. Mungkin tidak sesuai yang saya inginkan, tetapi apa yang saya butuhkan dia berikan, dia sampaikan. Demikian juga sikap terhadap orang tua semacam itu menjadi sikap terhadap Allah. Maka digambarkan kayak anak kecil, maka Yesus berbagai kesempatan Yesus kan beri anak kecil itu. Anak kecil itu nggak ada yang rebutan kekuasaan itu, Iya. nggak ada. Mereka yang permainan ya permainan, sebagai permainan, bukan menjadi siapa yang menang kalah. Ya anak-anak itu ya sudah bermain ya bermain itu, have fun itu, menjadi enjoy. Nah, sikap-sikap semacam ini yang seringkali berkat pertambahan usia, seringkali kualitas dasar ini hilang gitu. Makin dewasa, makin banyak pengalaman, makin banyak juga situasi yang dialami. Nah, orang belajar untuk pertama menjadi ya tidak percaya orang lain, tidak percaya. Nah, itu lalu menjadi, kalau tidak percaya orang lain menjadi berat jadinya. Lalu membuat orang lalu belajar tidak menjadi murni, tidak lalu jujur, menjadi belajar bohong. Makin ini juga menjadi belajar untuk menjadi ya, karena sudah merasa pintar lalu menutup diri, tidak mau belajar lagi, Tidak mau menerima. tidak mau menerima orang keterbuka, kualitas untuk terbuka Iya. itu menjadi berkurang. Nah, itu yang terjadi kalau anak ibarat sebuah apa data, sebuah ya zaman sekarang kertas sudah mungkin kuno ya, kertas. mungkin kita sebagai external hard disk atau kita sebagai chip gitu ya, yang bisa memuat data luar biasa. Nah, makin lama makin banyak datanya, lalu kita sudah error terus nanti. Makin error. Diksi apa saja nggak bisa masuk itu. Iya. Nah, ini sikap yang saya kira ditunjukkan Yesus betapa kita menjadi kecil dalam arti itu. Demikian juga yang lain adalah secara khusus Yesus memberikan sapaan. Kalau kita baca Injil Matius, ini juga sapaan secara khusus bahwa Yesus menggunakan kata yang kecil itu untuk mereka yang menderita, mereka yang miskin, mereka berkekurangan, mau menunjukkan betapa Yesus memberi perhatian secara khusus bahwa Allah menyapa mereka yang dilupakan, menyapa mereka yang ditinggalkan, menyapa mereka yang tidak dianggap. Dan Yesus hari ini mengatakan bahwa justru merekalah yang kecil, mereka yang tidak dianggap ini justru yang pertama-tama mengalami dan menerima hadirnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Pada dalam diri Yesus, kerajaan Allah sungguh hadir. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lumpuh menjadi dapat berjalan, mereka yang berdosa mendapat diampuni, mereka yang mati menjadi hidup. Semua menjadi orang-orang digambarkan sebagai orang-orang yang sederhana, orang yang kecil, orang yang sungguh terbuka, dan menjadi sangat nyata bahwa apa yang dinubuatkan para nabi, termasuk Nabi Yesaya, terwujud dalam Yesus. Yesus datang membawa sukacita, kabar gembira kepada yang miskin, menjadi kelepasan bagi mereka yang terpenjara, menjadi kesembuhan bagi yang sakit, dan seterusnya. Itu yang dinubuatkan oleh para nabi. Dan dari Yesus, mereka yang mengalami situasi semacam itu mendapatkan kelegaan, mendapatkan kesembuhan, mendapatkan pengampunan, beroleh kehidupan. Dan mereka lah yang bersukacita. Sementara mereka yang diajak, kalau kita membaca secara khusus nanti, yang menolak Yesus itu kalangan-kalangan. Dalam arti kalau dalam cerita Yesus secara keseluruhan, yang menolak Yesus kan orang-orang yang ngerti, para cendekia. Iya. Digambarkan sebagai orang Farisi, ahli Taurat, imam kepala, para imam, para pejabat, dan juga dalam pemerintahan dan semuanya. Orang-orang yang petinggi yang menolak mereka yang merasa memiliki akses ilmu, mereka yang memiliki kekayaan, mereka yang memiliki akses kekuasaan, ya lalu sudah menutup diri terhadap warta kerajaan Allah di bawah Yesus. Jadi itu saya kira hal yang menarik untuk kita lihat, aspek disposisi batin kita sebagai orang kecil dalam arti yang terbuka, yang percaya, yang mau menerima, membuka diri, yang dengan memiliki suatu ketulusan, sikap untuk percaya dan sebagainya,
itu disposisi dasar, tapi juga sebuah sapaan dan ajakan bagi kita semua supaya kabar gembira Injil itu semakin boleh dialami oleh mereka yang dikatakan orang kecil. Jadi mereka yang pertanyaannya adalah selama ini apa yang kita lihat dan siapa mereka yang perlu mendapatkan sapaan supaya Yesus secara istimewa memberikan sapaan kepada yang dianggap sebagai orang kecil. Dan itulah yang membuat Yesus bersyukur. Nah, syukur ini pula sikap dasar yang perlu dibangun sebagai orang Kristiani, sehingga apa yang dikatakan tadi dalam bacaan pertama, kalau kita melihat yang di bacaan pertama tadi, membuat orang bisa menjadi angkuh, sombong, congkak, dan masa seperti juga dalam Injil hari ini cerdik pandai. Itu membuat kita tidak misilau, kita tidak menjadi takabur akan apa saja yang kita miliki, apa yang kita dapatkan, entah itu kepandaian, entah itu kekayaan, entah itu kekuasaan, jabatan, dan sebagainya, tidak membuat kita ini, tapi semangat dasar syukur. Nah, syukur itu berarti apa? Nah, kalau kita melihat strukturnya adalah, ya pertama struktur syukur adalah, pertama kita sadar diri tadi, siapa Tuhan, siapa kita. Bahwa Tuhanlah dikatakan seperti dalam rumus doa, berkat itu, pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itu berarti pengakuan iman bahwa segala sesuatu yang kita ada di dunia ini, dan termasuk diri kita, adalah dari Allah. Allah sang pencipta, Allah sang pemilik kehidupan, Allah yang empunya segala sesuatu. Itulah yang menjadi sumber, asal dan tujuan kita. Nah, syukur itu berarti begitu, mengimani dan mempercayai bahwa Tuhan yang menciptakan segalanya. Kesadaran dasar ini. Jadi kalau kita bersyukur itu berarti kita tahu siapa kita, tahu diri, siapa kita, siapa Tuhan. Nah, berikutnya kalau demikian, kalaupun sekarang ini, nah kan berdua, kalaupun sekarang ini diberkati Tuhan, dikaruniai Tuhan dengan berbagai macam hal, entah itu namanya kesehatan, entah itu namanya kekayaan, kepandaian, kecerdasan, berbagai macam kekuasaan, jabatan, juga berbagai macam talenta yang kita miliki. Itu berarti kalau dalam kesadaran ini berarti apa? Kita terima juga dari Tuhan. Kalau itu kita sadari baik, semuanya itu kita terima dari Tuhan, Tuhan yang memberikan pada kita semua, itu berarti ada di dalamnya adalah sebuah perutusan, ada sebuah maksud. Tuhan memberikan kita, pasti ada maksudnya. Pertama-tama, kalau kita dalam semangat syukur, kalau kita mendapatkan semuanya ini, pertama-tama kita akan satu, menggunakan itu untuk mengembangkan diri kita semaksimal mungkin. Jadi jabatan, kekayaan, dudukan, semua itu apa? Membuat potensi kita menjadi maksimal, optimal sebagaimana Tuhan kehendaki, sesuai dengan bakat talenta masing-masing yang berbeda-beda. Iya. Jadi kita tumbuh menjadi maksimal. Yang kedua, pengembangan diri, dalam bahasa psikologi itu adalah namanya aktualisasi diri. Jadi orang menjadi maksimal. Bahwa semuanya ini kalau diberi waktu, kesempatan, peluang, semuanya membuat kita maksimal. Nah, kalau sudah maksimal apa? Yang kedua adalah kita gunakan itu untuk apa? Nah, kita gunakan yang pertama adalah tentu saja untuk semakin melayani sesama, menolong sesama, membawa kebaikan bagi sesama, bagi masyarakat. Nah, kalau kita buat, maka yang ketiga itu berarti apa? Kita memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Artinya kita mengembalikan semua yang Tuhan berikan, dan kita kembalikan kepada Tuhan dalam bentuk apa? Kemuliaannya. Dalam bentuk bahwa kita mempertanggungjawabkan itu semua untuk diri kita sendiri, kebaikan diri kita sendiri, dan juga untuk membawa kebaikan bagi sesama. Nah, itulah dinamika syukur kita. Sehingga kalau kita bersyukur, itu bukan hanya ucapan bibir, tapi sebuah sikap dasar mendalam sebagai seorang beriman. Kesadaran bahwa kita semua kita terima dari Tuhan, kita gunakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, dengan bertanggung jawab, segalanya itu pada akhirnya semua itu akan dipertanggungjawabkan. Jadi kalau kita diberi banyak, ya kita juga diminta pertanggungjawaban yang sepadan. Jangan kita lalu nanti hanya menjadi
Semua diberi tanggung jawaban. Yang diberi 5 ya 5, yang beli 10 ya 10, yang 1 ya 1 berkembang tidak. 1 pun tidak diminta jadi 5 loh. 1 tidak diminta jadi 10 loh. Kalau dalam talenta, perumpamaan talenta, 1 itu juga diminta bertumbuh berkembang sehingga menjadi lipat 1 ya cukup. Jadi tidak menuntut yang lebih dari, karena yang diberikan itu segitu. Dan 1 ya 1 berkembangnya. Jadi ini saya kira yang bisa menjadi pola dasar kita sebagai orang Kristiani, bahwa syukur itu mengandaikan banyak hal. Dan dengan demikian kalaupun ada keberhasilan, kesuksesan, selalu ujungnya adalah ya kita kembalikan, kita persembahkan kepada Tuhan. Bagi Tuhan. Dalam ucapan syukur bagi kemuliaan Tuhan, kemuliaan namanya, dan semuanya kembali ke Tuhan. Dan kalau demikian maka benar dinamikanya. Berasal dari Tuhan, kita kelola dengan sebaik-baiknya, kita pertanggungjawabkan, kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan, dan dengan demikian hidup kita menjadi berarti, bermakna, karena segala yang kita terima kita gunakan untuk mengembangkan diri kita sendiri pertama-tama, untuk membawa kepada kebaikan sekitar yang bisa kita buat, sekecil apapun yang bisa kita buat, sehingga apapun yang kita lakukan itu menjadi berkat bagi sesama. Dan pada gilirannya kalau itu kita buat, maka ya hidup kita menjadi pujian kemuliaan bagi namanya. Nah, kalau Yesus mengatakan demikian, itu maksudnya syukur itu bukan sekedar mengucap syukur gitu ya. Bukan hanya sekedar ucapan ucapan ya. bibir atau dalam doa ya, itu tentu saja baik, tetapi tidak berhenti di situ sebenarnya. Dinamika paling dalam adalah tadi, dinamika di mana orang menyadari siapa kita di hadapan Tuhan, kita tahu diri di hadapan Tuhan, dan kita bersyukur, kita berterima kasih diberi berbagai macam berkat yang kita terima. Tapi itu bukan alasan untuk takabur, bukan alasan untuk menjadi sombong, tapi justru melakukan sebuah ajakan untuk menggunakan itu secara bertanggung jawab. Dan akhirnya ujungnya adalah apakah ini membawa kita kepada kemuliaan Tuhan, atau malah hanya membawa kepada ya kemuliaan diri sendiri, mencari diri sendiri. Nah, kalau mencari diri sendiri, buahnya juga sama, akhirnya sombong. Nah, sombong lalu tentu saja tidak ada ruang. Tidak ada ruang untuk Tuhan, tidak ada ruang untuk sesama, yang ada hanya aku, dan aku. Nah, barangkali ini yang mungkin bisa kita sambungkan dengan apa yang tadi kita dengarkan dari pewartaan Nabi Yesaya, dan diteruskan dengan apa yang disampaikan Yesus dalam Injil Matius hari ini. Dan itu yang berkenan oleh Tuhan. Tuhan berkenan kalau seperti itu. Tuhan berkenan kalau manusia hidupnya senantiasa ada di dalam kerangka yang kita bicarakan tadi. Kalau itu lingkarannya, kalau itu dinamikanya, itulah yang membuat hidup kita berkenan kepada Tuhan. Maka dikatakan, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Dan semua itu diberikan pada kita semua karena kita mengenal Bapa. Dan kita mengenal Bapa kenapa? Karena diajari oleh Yesus. Maka dikatakan dia harus mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Dan kita semua merasa berbahagia sebagai orang Kristiani, maka kita diberikan jalan oleh Yesus, diberikan apa artinya kebenaran, diberikan juga apa itu namanya hidup yang sejati. Kan dia mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan itu dinyatakan pada kita. Nah, kita semestinya kita menjadi juga bersyukur. Maka kesempatan ini saya mengajak Anda juga bersyukur bahwa kita mengenal Allah yang demikian itu di dalam diri Yesus. Dialah yang juga menyatakan itu kepada kita, dan kita diajak untuk juga mewartakan pengalaman sukacita mengikuti Yesus, pengalaman sukacita mengalami bahwa hidup dalam kasih Allah itu membuat hidup kita berarti, bermakna. Nah, dalam kerangka itu saya kira kita juga diajak untuk bersyukur bahwa kita boleh mengenal Yesus, kita boleh mengenal Allah dalam cara, jalan yang diajarkan Yesus pada kita semua. Iya, berarti syukur itu bukan hanya sekedar ucapan, tapi juga harus merupakan buah dari syukur itu sendiri ya Romo ya. Romo, bagaimana kita bisa mengimplementasikan itu semua
tentunya kita harus bisa mempunyai kerendahan hati ya Romo ya. Bagaimana rahmat kerendahan hati itu bisa kita jalankan dan kita peroleh Romo. Ya, kalau di dalam ajaran gereja, di dalam praktek hidup bersama setiap hari kan kita diajak untuk di dalam doa malam, saya kira doa malam yang paling awal, doa malam yang paling tradisional itu kan ada kesempatan di mana kita diajak untuk yang namanya pemeriksaan batin. Nah disitulah kita sebenarnya diajak untuk melihat hidup kita sepanjang hari ini. Mengevaluasi ya Romo. Setiap hari. Jadi melihat dalam bersama Tuhan. Jadi ini bukan, maka tentu saja pertama-tama apa yang aku syukuri hari ini. Yang kedua adalah apa yang aku sesali. Dan Syukuri, sesali, dan apa yang harus aku perbaiki. dirubah. Jadi 3 hal itu yang saya kira bisa menjadi bahan yang dinamakan pemeriksaan batin harian. Jadi apa yang hari ini aku syukuri? Aku mendapatkan kebaikan dari orang, aku bisa melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang lurus dan mulia, itu aku syukuri, itu pasti karena rahmat Tuhan. Jadi apa yang aku syukuri? Nah, supaya kita dengan ini kan menjadi suatu cara bertindak kita, cara menjadi habitus kita. Jadi kalau 3 pertanyaan ini setiap hari kita buat, tentu kita satu menjadi lebih bersyukur, karena satu tadi mensyukuri apa yang kita terima hari ini, apa yang kita alami hari ini. Jadi yang kedua adalah menyesali. Kenapa? Karena kita manusia tidak lepas dari kekurangan, kelemahan, kekhilafan. Betul. Itu membuat kita rendah hati. Bahwa orang bisa salah. Iya. Dan salah itu bukan suatu hal yang buruk. Salah menjadi buruk kalau kita nggak belajar apa-apa. Sudah salah, ngeyel dan bablas lah, itu yang merusak. Tapi seorang bisa salah. Manusia gambarkan, tapi Tuhan memberikan ruang bagi kita untuk berubah, ruang bagi kita untuk memperbaiki. Dan inilah membuat kita sadar menjadi manusia rendah hati, karena ya kita sadar bahwa kita tidak selalu benar, bahwa kita bisa keliru, bahwa apa yang kita putuskan bisa saja meleset. Dengan demikian kita sadar bahwa diri kita manusia tidak lepas dari yang namanya kekhilafan, kekurangan, dan itulah ruang belajar. Ruang pembelajaran sekaligus ruang menjadi bijaksana. Orang bijaksana itu berarti termasuk bijaksana dari mana? Berdasarkan dari pengalaman. Maka ada ungkapan ya, kalau pun dianggap binatang paling bodoh sekalipun itu keledai itu akan jatuh pada lubang yang sama. Itu belajar sesuatu supaya lebih baik, supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itulah dalam hidup rohani dibuat indah ruang untuk pertobatan. Dan yang ketiga adalah apa yang harus kita aku rubah dan perbaiki. Apa yang perbaiki itu berarti dinamika bahwa hidup kita ada dalam semangat kesadaran untuk menjadi lebih maju. Kita tidak mundur, tidak stagnan di tempat, jalan di tempat, tapi kita ada dalam gerak maju, melangkah maju. Step by step, langkah demi langkah. Itu yang membuat kita kalau sehari demi hari kita buat, tentu ada suatu dinamika pertumbuhan, sehingga kita lagi menjadi sisi yang disebutkan kekanak-kanakan, sisi yang paling level yang paling rendah sebagai orang beriman, hanya karena takut, hanya karena dipaksa, karena wajib. Tapi kita bertumbuh menjadi pribadi yang bergerak dalam sebuah kemerdekaan batin, tapi senantiasa juga dalam kesadaran penuh, dalam kerendahan hati, bahwa semuanya ini kita terima dari Tuhan, dan karena itu kita secara serius, secara kreatif memperkembangkan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebaikan sesama. Nah, saya kira kalau dinamika latihan sederhana ini kita buat, gereja memberikan sarana itu, hanya apakah kita bisa menggunakan dengan baik atau tidak. Tapi secara sistematik, gereja mengajari orang untuk bertumbuh. Dan semoga kita menggunakan kesempatan itu, sekali lagi, bukan karena disuruh, bukan karena takut, tapi karena benar-benar kita punya kesadaran yang sesungguhnya ya Romo. Ya, saya kira itu yang bisa kita buat. Iya, terima kasih Romohani. Sahabat yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini.
Semoga apa yang disampaikan oleh Romohani dapat menjadikan pedoman dan semangat beriman bagi kita semua. Sekarang marilah kita mengakhiri pertemuan ini dengan doa penutup dan mohon berkat Allah melalui Romohani. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber segala kebaikan dan berkat, kami bersyukur atas sabdamu yang kami terima pada hari ini melalui Nabi Yesaya dan juga melalui Injil Matius. Kita senantiasa menggerakkan hati kami untuk senantiasa bersyukur dalam hidup kami, sadar bahwa segala sesuatu kami terima di kemurahan-Mu dan kami gunakan dengan bertanggung jawab dan kreatif untuk memuliakan nama-Mu dan melayani sesama. Maka kami berkat-Mu untuk kami semua. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Semoga saudara sekalian, seluruh keluarga, komunitas, pekerjaan, dan karya pelayanan saudara sekalian, serta mereka yang kita doakan dan kita kasih, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat yang terkasih, saya Angelika Luciana dan Romohani Rudi Hartoko SY mohon pamit dari ruang dengar Anda. Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terang kasih Tuhan bagi sesama. Amalkan Pancasila, kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.